Ya, pemirsa, belanja online saat ini masih menjadi alternatif untuk mengurangi risiko dari penyebaran virus di tempat ramai dan sekaligus mendorong pegiat usaha di Indonesia. Lantas, apakah momen hari belanja online mampu meningkatkan kegiatan ekonomi di masa pandemi? Berikut ulasannya untuk Anda. Tak ada pilihan lagi untuk berbelanja di masa pandemi seperti saat ini jika tidak secara online guna meminimalisir penyebaran virus. Pergeseran pola perilaku konsumen ke ranah online sebagai dampak dari pandemi bisa jadi kunci upaya pemulihan ekonomi nasional. Di samping itu, online shopping dilakukan untuk mendorong para pegiat usaha di Indonesia, khususnya UMKM, agar terus beroperasi. Beragam jenis kebutuhan dibeli secara online mulai dari kategori makanan dan minuman, kesehatan, rumah tangga, elektronik seperti handphone dan tablet, hingga barang-barang yang diviralkan melalui media sosial. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara mencapai 40 miliar dolar Amerika pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Kemudahan yang disediakan oleh platform jual beli digital semakin mempermudah transaksi melalui dompet digital yang disediakan. Semua platform dompet digital kompak catat pertumbuhan positif terlebih di momen belanja online. Momen belanja online menunjukkan bahwa Harbolnas dan festival belanja tanggal kembar yaitu 99, 10, 11, 11, dan 12, 12 merupakan 4 hari tersibuk belanja online sepanjang 2020. Peningkatan jumlah transaksi mencapai 530% dari jumlah transaksi rata-rata harian. OJK dan Bank Indonesia terus mengupayakan perbaikan dompet digital dan beberapa platform e-commerce untuk mempermudah dan memberikan keamanan dalam berbelanja dan bertransaksi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini aktivitas belanja maupun transaksi online memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dan bertepatan dengan hari ini, Hari Belanja Online Nasional, diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Pras. Ya, mungkin bisa dijelaskan begitu sejauh mana riset yang sudah Anda lakukan terkait dengan Harbolnas nih, seberapa jauh juga ini bisa mendorong perekonomian nasional? Ya baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, memang saat ini untuk perkembangan era digitalisasi sedang sangat pesat sekali ya untuk perkembangannya, di mana hal tersebut ternyata bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dengan cepat dan juga dengan akses yang lebih mudah. Di mana saat ini saja jika kita ingin membeli satu barang ya, kita tidak perlu repot-repot datang ke satu toko, kita bisa memanfaatkan fitur belanja online yang mana sebenarnya hal tersebut juga bisa memudahkan kita ya. Dan ternyata di masa pandemi COVID-19 ini banyak juga masyarakat yang memanfaatkan internet dan juga gadget mereka ini untuk melakukan kegiatan belajar dan juga mengajar. Nah, jika bicara mengenai belanja online, ternyata menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, di sepanjang masa pandemi COVID-19 ini terjadi peningkatan transaksi online atau belanja online ya, ini sekitar 400%. Dan kemudian di sepanjang semester 1 2020 lalu, ini menurut data dari Exabytes, ternyata sekitar 38% perusahaan baik itu PT maupun yang masih berbentuk CV ya, ini akhirnya bertransmisi secara online ya, berpindah untuk berjualan secara online, karena memang saat ini trennya juga sudah bergeser ya dari belanja offline menuju belanja online. Dan jika kita bicara lebih jauh lagi mengenai belanja online, ternyata hari ini tanggal 11 November 2020 tepat sekali ya bertepatan dengan Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional, di mana sebenarnya e-commerce besar ya maupun itu unicorn ataupun dekakorn dan startup lainnya di Indonesia ini memberikan diskon besar-besaran kepada masyarakat dan juga customer, di mana diskon yang diberikan ini juga beragam sekali ya. Oke.
Memang menarik ya kalau kita cermati dengan Harbolnas ini yang juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, apalagi dengan adanya penerapan PSBB, pandemi COVID-19, mau tidak mau memang menjadi salah satu pilihan bahwa mereka berbelanja melalui jaringan internet atau menggunakan media online, dan ini juga akan sangat menguntungkan sekali bagi e-commerce di tanah air, karena kita lihat memang banyak sekali orang yang menantikan kondisi seperti saat ini. Apa saja sih yang mungkin bisa diburu? Ada handphone, kemudian adanya pemanfaatan laptop, kemudian adanya komputer juga yang mereka juga ramai-ramai untuk melakukan aksi beli. Kenapa? Karena satu sisi dengan adanya PSBB kita tahu juga pelajar hingga saat ini juga masih banyak ini yang harus belajar di rumah begitu ya. Ya, dan memang ternyata momen Harbolnas pada hari ini sebenarnya salah satu tujuannya ya disinyalir bisa untuk kembali mendongkrak daya beli masyarakat, terutama daya beli masyarakat kelas menengah, di mana beberapa waktu lalu ya, pada episode lalu ini kita sempat menyampaikan bahwa spending money dari masyarakat kelas menengah ini cukup besar, dimulai dari 1,2 juta rupiah sampai dengan lebih dari 6 juta rupiah, di mana artinya jika masyarakat kelas menengah atas ini spendingnya semakin besar, artinya juga semakin banyak ya kontribusi yang diberikan terhadap PDB Indonesia. Dan memang momentum Harbolnas yang jatuh pada hari ini juga sangat menguntungkan banyak pihak, Pras dan juga pemirsa, menguntungkan pemerintah, lalu tentunya menguntungkan pelaku usaha dan juga masyarakat. Dan banyak sekali barang-barang yang dibeli atau diminati ya selama masa pandemi, terutama di hari belanja online nasional ini. Contohnya ada alat-alat kesehatan, mungkin seperti masker, face shield, dan juga hand sanitizer ya. Kemudian ada alat olahraga, lalu bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan, kemudian ada game dan juga alat-alat kecantikan. Nah, untuk Pras sendiri saya mau tanya nih Pras, di masa pandemi COVID-19 ini barang apa yang paling sering Pras beli? Ya, kalau kita melihat kondisi seperti saat ini, yang pasti memang kebanyakan adalah produk-produk kesehatan begitu ya. Mungkin kita bisa lihat di situ apakah kita bisa membeli entah itu multivitamin, kemudian alat-alat kesehatan yang kaitannya untuk mengetahui bagaimana melihat kondisi seperti saat ini. Misalnya pengukur suhu itu juga kita bisa beli melalui online. Kemudian kita bisa membeli bagaimana melihat tensimeter yang juga biasanya kita harus lakukan mungkin ke klinik atau rumah sakit, kita bisa dapatkan juga melalui media online ataupun belanja secara online, Mangi. Dan kalau sejauh ini menurut Mangi juga yang paling banyak diburu nih oleh masyarakat investor di Indonesia begitu menyikapi dengan adanya Harbolnas, dan juga mungkin Mangi sendiri apa sih yang dicari begitu dengan adanya momentum Harbolnas seperti hari ini? Ya, tentunya kalau untuk hari ini ya, bagi saya sendiri, saya memanfaatkan momentum Harbolnas ini untuk membeli barang-barang yang memang saya butuhkan ya. Dan memang salah satu contohnya ini adalah alat-alat kesehatan seperti masker, di mana saat ini di setiap harinya jika kita ingin beraktivitas di luar rumah tentunya harus menggunakan masker, dan juga tidak lupa untuk selalu membawa hand sanitizer. Dan memang momentum Harbolnas pada hari ini ternyata juga bisa memberikan dampak yang sangat positif terhadap banyak sektor ya Pras dan juga pemirsa, contohnya terhadap sektor telekomunikasi, kemudian perbankan, logistik, media, hingga financial technology, Pras dan juga pemirsa. Ya, kalau kita bicara mengenai sektor ataupun kondisi seperti saat ini, memang yang diuntungkan tadi ada sektor perbankan juga, karena kan kita tahu belanja online kemudian mereka membayarnya dengan menggunakan kartu kredit ataupun debit pun juga banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga ini menguntungkan juga untuk perbankan sendiri, apalagi pembayarannya juga sekarang kan tidak ada yang secara langsung atau tunai, dan kita sebut sering cashless begitu ya menyebutnya. Kemudian ada lagi juga dari sektor logistik ini, Mangi, juga diuntungkan dengan kita membeli secara online, pengirimannya pun kan kita tinggal terima saja di rumah. Jadi menguntungkan juga dari bisnis logistik di Indonesia, karena kita lihat di tempat saya saja di wilayah Depok itu sudah bermunculan beberapa toko ataupun mereka yang memberikan layanan logistik baru begitu. Jadi memang ini menjadi salah satu bisnis yang berkembang di tengah pandemi COVID-19, Mangi.
Ya, saya coba tambahkan ya, ternyata dampak positifnya juga dirasakan oleh industri atau sektor telekomunikasi ya, di mana kita tahu saat ini saja jika kita ingin mengakses internet, tentunya kita harus memiliki paket data ya agar bisa mengakses internet, yang mana artinya juga memberikan dampak yang cukup positif ya terhadap provider-provider di Indonesia ataupun sektor telekomunikasi. Kemudian bisa juga memberikan dampak yang positif terhadap media di Indonesia. Perhatikan atau tidak nih Pras dan pemirsa, menjelang hari belanja online nasional yang tepat pada hari ini ya, ini sejak beberapa minggu lalu ternyata e-commerce contohnya seperti Shopee, Lazada, kemudian Bukalapak ini sudah mulai mengiklankan momentum Harbolnas dari beberapa minggu lalu ya, baik itu melalui media cetak maupun media online maupun beriklan di televisi, yang mana secara tidak langsung itu juga menguntungkan dari pihak media sendiri. Kemudian menguntungkan juga atau memberikan dampak yang positif ya terhadap fintech di Indonesia, di mana tadi Pras sudah juga sempat sampaikan bahwa saat ini memang trennya untuk pembayaran ini sudah cashless ya, tidak lagi menggunakan uang tunai. Dan memang ternyata momentum Harbolnas yang jatuh pada hari ini tidak hanya e-commerce besar yang memberikan diskon kepada customer, ternyata startup lainnya di Indonesia juga turut memberikan diskon kepada masyarakat ataupun customer ya, contohnya seperti telemedicine Halodoc, kemudian ada Sayur Box, kemudian juga ada Tani Hub. Dan memang momentum Harbolnas yang jatuh pada hari ini ternyata bisa disinyalir ya, bisa menggerakkan perekonomian negara, karena di satu sisi di masa pandemi COVID-19 ini untuk sektor-sektor atau industri yang lainnya mungkin sedang survive ya, atau mengalami kerugian ya, namun untuk industri digital sendiri memang ini sedang tumbuh positif dan memang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian. Dan kemudian jika banyak sektor yang bergerak ya di masa pandemi COVID-19 ini, dengan adanya Harbolnas tentunya kontribusi terhadap negara juga disinyalir akan semakin besar nantinya, Pras dan juga pemirsa. Betul Bang. Karena kalau kita lihat kontribusi dari perbankan untuk PDB saja, kalau kita lihat data di tahun 2019 itu cukup besar, sekitar 55%-an. Sementara untuk logistik pun juga semakin berkembang menjadi 5,57%. Dan apalagi di tahun 2020 ini apabila data nanti juga akan dirilis ya oleh pemerintah, tentu akan memberikan peningkatan yang cukup signifikan untuk bagaimana kontribusi kedua sektor ini terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia begitu di tahun 2020. Karena tadi seperti yang Mangi katakan, dengan adanya PSBB kemudian mereka harus banyak yang bertahan di rumah, bekerja ataupun bersekolah di rumah, sehingga kan peningkatan dari sisi pembayaran secara online, kemudian pengiriman bayar yang menggunakan jasa-jasa dari industri logistik pun juga akan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020 ini. Ya, dan saya coba tambahkan lagi ya informasi yang sudah Pras berikan, bahwa ternyata di sepanjang tahun 2019 ini kontribusi dari salah satu provider ya di Indonesia ini mencapai 18 triliun rupiah. Kemudian kontribusi dari fintech sendiri ini di sepanjang 2019 terhadap PDB Indonesia ya ini sekitar 0,458%, yang mana artinya jika Harbolnas ini bisa menggerakkan banyak sektor ya, bisa memutar roda perekonomian, diharapkan kedepannya juga semakin banyak kontribusi dari sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian negara, yang kemungkinan bisa mendongkrak kembali ini perekonomian di kuartal selanjutnya, Pras dan juga pemirsa. Betul. Memang kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya dari sisi kontribusinya dan bagaimana dengan peningkatan nilai transaksi yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini, Mangi. Kalau misalnya kita lihat dengan adanya nilai transaksi yang menggunakan jaringan online. Ya, dan tentunya memang di setiap tahunnya momentum Harbolnas ini ya bisa meraup ya dana yang cukup besar, karena memang banyak sekali pelaku usaha yang memberikan diskon untuk menarik daya beli masyarakat. Di mana ternyata pada tahun 2018 saja ini keuntungan yang diraih sekitar 6,8 triliun rupiah, dan kemudian di tahun 2019 ini kembali meningkat mencapai 9 triliun rupiah. Dan memang sebenarnya kembali lagi ya,
Hari Belanja Online Nasional ini di satu sisi bisa menguntungkan pemerintah. Kenapa? Karena memang semakin banyak sektor yang bergerak, artinya semakin banyak juga kontribusinya terhadap negara. Kemudian juga bisa menguntungkan dari sisi pelaku usaha, karena secara tidak langsung dengan adanya Harbolnas ini bisa menarik daya beli masyarakat agar mau belanja ya produk-produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Dan ternyata memang momentum Harbolnas ini juga bisa menguntungkan bagi masyarakat ya, dan memang menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu seperti yang disampaikan oleh beberapa masyarakat dalam tayangan berikut ini. Momen 11.11 ini ya pasti ditunggu banyak masyarakat, khususnya yang suka belanja online, karena pasti di situ banyak diskon yang diberikan juga. Manfaatnya banyak ya, karena kita bisa beli beberapa barang dengan kualitas yang bagus, tetapi harga yang kita dapat itu bisa lebih murah, mungkin 50%-nya, karena kan 11.11 ini pasti banyak diskon yang didapat nih. Iya, manfaatnya banyak. Saya termasuk sering yang menggunakan aplikasi belanja online di sosial media segala macam untuk keperluan saya juga sih. Setiap tanggal sama dan selalu saat hari belanja online pasti momen yang ditunggu kan, apa barang-barang yang diskon, apa barang-barang yang ditawarkan untuk kita belanja online dengan harga yang lebih murah. Jadi lebih baik saya pasti besok berbelanja dan tentu banyak keperluan yang saya butuhkan di masa pandemi seperti saat ini. Jadi momen yang ditunggu ya UMKM tentunya, karena memang dengan adanya Harbolnas ini UMKM bisa menjual produknya dan bisa dibeli oleh masyarakat hingga ke berbagai daerah ya, yang tentunya hal tersebut juga bisa mendatangkan keuntungan yang cukup signifikan bagi UMKM di Indonesia. Dan tentunya dengan adanya Harbolnas ini UMKM bisa UMKM dan juga pemerintah ya ini bisa disinyalir untuk meningkatkan daya saing produk lokal di dalam negeri sendiri tentunya. Baik, setuju sekali begitu Mangi. Memang dengan upaya pemerintah untuk menggunakan layanan online ataupun go digital ini memang menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa dampaknya untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu penyebaran dari internet sendiri kan sudah diupayakan berlangsung ataupun tersedia dari Sabang sampai Merauke. Apabila memang setiap masyarakat di setiap pelosok juga di daerah bisa memanfaatkan layanan online, maka ini hasilnya akan lebih masif lagi. Mereka bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melihat barang-barang kebutuhan yang mereka butuhkan, misalnya saja mereka beli secara online, tinggal nanti bagaimana mekanisme pendistribusiannya yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh para pelaku usaha maupun juga dunia logistik, sehingga penyebarannya barang-barang yang mereka sudah pesan baik secara online tadi itu bisa tersebar dengan merata dan juga tepat waktu dan juga tepat sasaran. Dalam artian pada saat mereka membeli misalnya di Indonesia Timur, barangnya juga tersedia begitu ya Mangi, sehingga mereka tidak kesulitan apabila melihat barang yang sudah dipasarkan atau di sistem pemasarannya melalui online, Mangi. Iya, dan memang seperti yang sudah sempat saya katakan ya di awal, adanya fitur belanja online ini memang bisa memberikan kemudahan ya, baik itu bagi pelaku usaha maupun bagi customer atau masyarakat sendiri ya, karena bisa mendapatkan barang yang diinginkan ya tanpa harus datang repot-repot ke toko tersebut, Pras dan juga pemirsa. Yes, tapi kalau kita lihat dari momen Harbolnas ini, bagaimana dengan suntikan dana yang sudah diberikan oleh investor? Apakah memang ada korelasi yang cukup kuat? Iya, ternyata ini menurut riset dari Ekonomisi ya, di sepanjang 2018 untuk suntikan dana dari investor yang diberikan kepada e-commerce besar di Indonesia, ini nilainya mencapai 8,7 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2019 ternyata trennya ini menurun, Pras dan juga pemirsa, menjadi 5,6 miliar dolar Amerika. Dan ternyata di sepanjang semester 1 2020 lalu, ini suntikan dana juga kembali menurun hanya sekitar 3 miliar dolar Amerika, karena memang hal tersebut ya disebabkan oleh strategi dari e-commerce atau startup sendiri mengenai bakar uang ini sudah tidak lagi terlalu dijalankan ya, di mana jika kita melihat fenomena tersebut sebenarnya yang perlu disuntik dana saat ini adalah
customer atau masyarakat Indonesia sendiri mungkin dengan diberikan bantuan-bantuan sosial oleh pemerintah Indonesia. Dan memang pemberian bantuan-bantuan sosial tersebut ya ini bisa menolong masyarakat atau bisa membantu masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan untuk masyarakat kelas menengah ke atasnya, agar daya belinya ini bisa kembali meningkat ya atau mendongkrak daya beli masyarakat kelas menengah, ini sudah saya sempat sampaikan beberapa kali ya, yaitu adalah dengan penanganan COVID yang tepat dan juga cepat. Karena ternyata Pras, ini berdasarkan hasil riset yang saya lakukan ya, hingga Agustus 2020 lalu ini dana pihak ketiga yang tersimpan di perbankan ini mencapai 6.000 triliun rupiah, yang mana sebenarnya dana APBN kita saja ini hanya sekitar 1.800 triliun rupiah. Artinya 6.000 triliun rupiah tersebut ini kan 3 kali lipat ya dari APBN kita ya. Yang artinya memang saat ini masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya di perbankan ya daripada membelanjakan uangnya. Dan semoga saja dengan adanya Harbolnas ini dan sinergi antara beberapa pihak ini bisa mengembalikan daya beli masyarakat dan semakin banyak berkontribusi terhadap konsumsi rumah tangga dan juga PDB di Indonesia sendiri, Pras. Ya, luar biasa sekali memang analisis yang sudah diberikan oleh Manggi begitu. Memang dibutuhkan bagaimana peran serta dari pemerintah dan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian adalah memang dengan berbelanja. Tapi pun berbelanja tadi juga dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya, bukan berdasarkan keinginan untuk membeli barang-barang dengan jumlah yang sangat banyak tapi tidak memberikan dampak yang signifikan untuk perkembangan ekonomi. Salah satunya seperti yang Manggi katakan tadi, mungkin kita bisa membeli produk-produk dari pelaku UMKM sehingga bisa menggerakkan UMKM yang tidak hanya di kota besar saja, bahkan UMKM yang berada di pelosok-pelosok daerah yang sudah memanfaatkan teknologi digital pun mereka kan bisa memasarkan produknya menggunakan internet, sehingga kita yang di Jakarta bisa membeli barang-barang mereka yang berada di luar kota Jakarta. Manggi, terima kasih banyak atas laporan yang sudah Anda berikan dan selamat berbelanja, Manggi. Ya, terima kasih Pras, terima kasih pemirsa. Baik pemirsa, di segmen berikutnya kami akan hadir dengan pembahasan terkait dengan infografik sejauh mana dunia digital ini bisa memberikan kontribusi yang cukup kuat untuk perekonomian nasional. Sesaat lagi.